Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal sebagai G30S PKI adalah sebuah peristiwa kelam yang melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956. Pada saat itu, Soekarno mengkritik sistem demokrasi parlementer karena hanya akan melindungi sistem kapitalisme. Berdasarkan pandangan ini, Presiden Soekarno mengusulkan sistem pemerintahan baru bernama demokrasi terpimpin dengan 3 pilar utama yang diwujudkan melalui konsep Nasakom. Gagasan ini menimbulkan penolakan, terutama dari kelompok TNI Angkatan Darat yang tidak setuju dengan digunakannya paham komunis dalam 3 pilar tersebut. Namun, kondisi ini akhirnya memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Pertentangan ini semakin memanas ketika kondisi kesehatan Presiden Soekarno semakin memburuk. Dari sinilah terjadinya peristiwa G30S PKI. Halo, Bagaimana kabar Paduka, dokter? sepertinya kondisi Bung Karno semakin memburuk. Baik, terima kasih. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kiri, gerak. Ulangi. Salah. Sebelum nembak kalian harus belajar berbaris dulu, ngerti? Ulangi. Selamat malam kawan Regi. Selamat malam, kawan Syam. Silakan duduk. Kawan Syam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan sejarah. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Kontak seluruh perwira berpikiran maju yang dukung kita. Kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Semua perwira yang saya bina, kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemudi kita sedang berlatih keras di lubang buaya, dan mereka semua semakin kuat dari waktu ke waktu. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Hubungi kawan-kawan. Siap, kawan Adi. Kawan, Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Tiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan kita sepakat mengajukan 3 orang calon yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada kawan Syam. Oke, kita harus betul-betul bersiap. Gerakan ini merupakan gerakan yang akan menentukan masa depan kita. Kita akan berjuang terus agar menang. Jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya.
Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan ketua, saya ingin mendengar penjelasan dari ketua. Bukan berarti saya meragukan mengenai hal Dewan Jenderal. Di mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing kita sehingga dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya ingin meminta ketua untuk menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan ketua. Untuk sementara pertanyaan saya sama seperti kawan saya, Kirman. Kalau begitu, barangkali dari kawan solusi masih ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya menanyakan hal-hal pokok saja. Pertanyaan pertama sama dengan kawan Insinyur Sakirman. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya meminta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira progresif revolusioner bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut masa depan partai. Terima kasih. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat kita berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira Badan Pusat Intelijen harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, kita tidak akan punya badan yang bisa dipercaya. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin. Karena itu, saya tidak berani menyebutkan perwira-perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubung dengan pertanyaan terakhir. Secara umum, saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai itu sendiri. Jadi, pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita, karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara AURI dan AKRI dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka masing-masing. Sementara AURI akan membantu memberikan fasilitas. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi, Jawa adalah kunci. Maju, maju, maju. Tetap waspada. Mas, ada Cakrawirawa. Keluar Jenderal. Keluar Jenderal. Mana Nasution? Nasution sedang di Bandung, sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Jangan bergerak. Mana Nasution? Letakkan senjata. Saya Nasution. Mas, sebenarnya ada orang di luar. Ada apa malam-malam begini? Siap, Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang? Siap, Jenderal. Baik, saya mandi dulu. Tidak usah mandi lagi, Jenderal. Setidaknya saya ganti baju atau cuci muka toh. Tidak usah, Jenderal. Lancang kamu! Tembak!
Apa arti semua ini? Kami hanya melakukan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Sebaiknya saya berpakaian dulu. Tidak usah, Jenderal. Cepat jalan. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Keadaan negara sedang genting. Baik. Ayo cepat, jalan. Kok buru-buru gini sih? Sebentar, saya telepon Pak Yani terlebih dahulu. Bapak presiden sedang menunggu. Ayo cepat jalan. Kalau begini berarti saya sedang dipisah. Ada apa ini? Apa yang malam begini? Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Kemana aja kau? Gak salah dengar kalian? Itu perintah yang kami dapatkan, Jenderal. Baiklah, kalau gitu saya pakai dulu. Tidak usah, Jenderal. Jalan sekarang. Ada apa? Keadaan sedang genting. Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Kembali jam 8 pagi. Tidak bisa. Sekarang, Jenderal. Keluar, Jenderal! Keluar, Jenderal! Cepat keluar, Jenderal, atau saya ledakan rumah ini. Cepat keluar! Peringatan terakhir, Jenderal. Kenapa harus mati sekarang? Cepat jalan, Jenderal. Ini, Jenderal. Rasakan ini. Saya ini orangnya pelan tapi pasti, Jenderal. Saya ini pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat wajah Jenderal. Bunuh. Mana Nasution? Masih nggak mau ngaku? Masih mau rasanya disundut roh? Mati. Oke. Betapa hatiku takkan siapa kata
Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawan. Selamat malam kawan Edi. Selamat malam, kawan saya. Silakan duduk. Sudah janji Untuk sekarang belum ada kawan saya. Nasution sedang di Bandung, sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Saya Nasution. Flawless. We crushed them. Maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kiri, gerak. Ada apa ini? Imam kok. Apa arti semua ini? Kami hanya melakukan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Edi. Sebaiknya saya berpakaian dulu.